Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija pada edisi review saham daily. Analisa teknikal saham sebanyak 20 saham. Yang mana saham ini merupakan saham request dari teman-teman untuk diulas analisa teknikalnya pada video kali ini. Ulasan analisa teknikal video ini bisa kita pantau pergerakan sahamnya untuk di tanggal 25 Agustus 2021. Oke teman-teman, jangan berlama-lama. Oke, yuk kita gas. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum saya mengulas analisa teknikal dari 20 saham request teman-teman ya, saya ingin mengulas dulu analisa teknikal dari IHSG yang mana bisa kita simak ya untuk pergerakan besok. Oke, hari ini IHSG closing di angka 6089 ya, yang mana tadinya sempat up, sempat naik hingga ke angka 6138 ya, sempat up dan sempat juga turun, di bawah turun, yaitu di sekitaran 6054 ya, dan closingnya masih di atas EMA 90 ya, EMA 90 nya garis warna oranye ya. Dan jika dilihat juga pergerakan IHSG masih berada di rank 6054 hingga 6144 ya. Ini merupakan area sideways sebelumnya ya, dan masih bergerak sepertinya akan berkonsolidasi terlebih dahulu di area ini ya. Seperti biasa, seperti sebelumnya, jika IHSG mengalami breakdown dari 6054 atau breakdown dari 6048 yaitu EMA 90-nya, maka ada potensi untuk menutup gap kecil ini di rank 6038 hingga 6031 ya. Jika mengalami breakdown dari EMA 90 dan support 6054, maka potensi turun kemungkinan akan menutup gap di rank 6031 hingga 6037 atau 6036 ya. Namun jika nanti mengalami breakout dari resistennya yaitu 6144, maka menurut saya ada potensi untuk up terdekatnya di 6178 ya, untuk terdekatnya untuk IHSG. Dilihat dari stokastik RSI-nya golden cross ya, di area di posisi bisa dikatakan ya jenuh jual ya, mengalami golden cross. Kemungkinan potensi yang masih pergerakannya masih sideways di rank 6054 atau 6144. Yang perlu diantisipasi adalah jika mengalami breakdown dari EMA 90, maka ada potensi untuk menutup gap yang terbentuk sebelumnya. Ini dia ya, untuk IHSG seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya melanjutkan mengulas analisa 20 saham, teman-teman yang belum bergabung di grup WA saya boleh bergabung ya. Kita bisa diskusi, berbagi di grup tersebut ya. Dan seperti biasa saya akan memberikan kesempatan request saham dari teman-teman untuk saya ulas analisa teknikalnya menurut saya pribadi ya. Oke, saham yang pertama yang saya ingin ulas yaitu saham Amar ya. Saham Amar. Saham Amar hari ini closing di angka 306 ya, mengalami penurunan ya. Closing di angka 306 tetapi masih di atas EMA 21-nya, yaitu di atas 304. 304 merupakan EMA 21. Kemarin sempat arah ya. Kemarin di tanggal 23 Agustus sempat arah dan membentuk candle bullish Morabozu, dan hari ini sebenarnya sempat dibawa naik
sampai angka kira-kira 332, kemudian closingnya di bawah turun ya. Masih di atas EMA 21 dan di atas EMA 90. Menurut saya, jika tidak mengalami breakdown dari EMA 21 dan EMA 90, maka potensi pergerakannya akan berada di rank 288 hingga 358 ya. Pergerakannya masih akan di area sini untuk AMAR ya. Kalau dari struktur kecilnya ini masih uptrend ya. Kalau dilihat dari struktur kecilnya ini masih uptrend. Nah, jika nanti breakdown dari EMA 21, EMA 90, kemungkinan potensinya akan masuk ke area demand ini ya. Akan masuk ke area demand ini, yaitu di rank 268 hingga 288 ya. Selama tidak breakdown dari support trend line-nya ini, yaitu garis oranye, maka pergerakannya ya akan bergerak di area ini. Menurut saya AMAR seperti itu. Jika dilihat dari volume hari ini harga turun kemudian disertai dengan volume penjualan yang naik ya. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya berada di posisi jenuh jual sebelumnya. Namun hari ini mengalami tekanan jual karena memang di area sini di angka 340, dari 330 hingga 340 itu menurut saya merupakan area demand ya. Area demand wajar jika mengalami tekanan jual dan akhirnya closing di maksudnya ini adalah area supply. 330 hingga 340 adalah area supply, wajar jika mengalami tekanan jual ya, sehingga closingnya turun ke 306 untuk AMAR ya. Kemungkinan besok akan, kalau dilihat dari volume hari ini, volume penjualannya lumayan ya, volume penjualannya dilihat untuk hari ini, kemungkinan besok akan dibawa turun ya. Terdekatnya kemungkinan akan di angka 300. Terdekatnya di angka 300 ya, menurut saya di situ ya terdekatnya. Kalau memang dibawa turun breakdown dari 304. Ya, pergerakannya akan berada di area ini dulu. Intinya adalah jika tidak breakdown dari 288 atau support trend lainnya ini, maka pergerakannya masih akan di area ini saja. Untuk AMAR seperti itu menurut saya ya. Kalau dilihat dari struktur kecilnya masih uptrend ya. Oke, untuk saham AMAR saya rasa cukup. Selanjutnya yaitu saham Adro. Saham Adro hari ini closing di angka 1260. Closingnya juga turun ya. Closingnya juga amblas. Closing breakdown dari EMA 90 dan EMA 21. Closingnya dalam keadaan membreakdown EMA 21 dan EMA 90. Penurunan hari ini juga disertai dengan volume penjualan ya, volume penjualan yang lumayan ya, sehingga Adro ini masuk kembali ke area demand, yaitu di area 1260 hingga 1200 ya. Ini merupakan area demand. Jika memang nanti akan kembali turun, maka pergerakannya akan di area demand ini. Ya, pergerakan Adro akan di area demand ini. Sebentar saya coba menggunakan Fibonacci. Saya ubah dulu warnanya. Oke. Hari ini closing di bawah rasio Fibonacci 0,618. Ya, di bawah rasio Fibonacci 0,618. Jika besok tidak mampu breakout dari 1280, maka menurut saya adalah ada potensi Adro ini akan masuk ke area demand ini, yaitu minimalnya terdekatnya di 1240.
ya. Jika ADRO tidak mampu breakout dari 1280, maka pergerakan ADRO berpotensi untuk memasuki area demand, yaitu terdekatnya di 1240 ya untuk ADRO. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah pada posisi jenuh jual ya. Kemungkinan prediksi saya kalau tidak mantul dari atau reversal atau rebound dari 1260, kemungkinan ada rebound dari 1240 ya. Untuk ADRO seperti itu. Menurut saya ya masih oke-oke saja lah kalau misalnya pergerakannya belum breakdown dari area demand ini. Belum breakdown dari 1200 ya, kemungkinan pergerakannya akan berada di area demand ini, atau jika dia mampu breakout dari 1280, kemungkinan ada potensi up terdekatnya di 1310 ya. Kalau menurut saya trennya masih turun ya, walaupun mungkin pergerakannya turunnya terbatas seperti itu ya. Ya, mentok-mentoknya menurut saya di area demand, turunnya di area 1200 ya. Jika itu jika ada indikasi reversal di 1200, itu menurut saya oke ya. Tapi sebelum ke 1200 kita pantau dulu pergerakannya, apakah akan breakdown dari 1240 atau malah breakout dari 1280. Ya, wait and see dulu untuk ADRO. Selanjutnya yaitu saham agro. Saham agro hari ini closing di angka 2290 ya. Stokastik RSI-nya sudah golden cross dan nampak menjulang ke atas ya. Kemudian hari ini turun tapi tidak disertai dengan volume penjualan yang terlalu melejit ya. Jika dilihat dari volume hari ini ya. Oke, sebentar saya coba perbesar layarnya. Oke. Hari ini closing di bawah EMA 21, yaitu di bawah 2300 dalam keadaan closing breakdown dari EMA 21, tapi masih tertahan di area demand-nya. Ya, masih tertahan di area demand. Di sini ada area demand di angka 2180 hingga 2280 ya. Jika ini di breakdown, jika area demand ini di breakdown, maka terdekat koreksinya bisa ke 2120. Namun jika agro ini mampu bertahan di atas 2280, kemungkinan potensinya bisa up ya, terdekatnya di 2440 ya. Jika mampu bertahan di atas 2880. Mengingat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami golden cross dan dua garis stokastik RSI sudah menjulang ke atas ya. Oke, saya rasa cukup untuk agro seperti itu untuk prediksi pergerakan besok. Selanjutnya yaitu saham KAEF. Saham KAEF. KAEF hari ini closing di angka 2370 ya, 2370. Breakdown dari 2420 ya, breakdown dari 2420. Sempat dibawa naik terlebih dahulu, kemudian closingnya dalam keadaan turun, yaitu di 2370. Kembali memasuki area demand ya. Kembali masuk area demand, yaitu area 2190 hingga 2420 ya. Untuk sebentar saya coba ukur menggunakan Fibonacci. Oke. Saya pikir untuk KAEF ini ada indikasi bagus ya. Menurut saya jika mampu breakout dari 2590 ya. Menurut saya ada indikasi bagus ya jika mampu breakout dari 2510 dengan kondisi volume pembelian yang melejit ya.
Jika 2520 ini di breakout kemudian closing dalam keadaan breakout, maka terdekatnya ada potensi untuk up ke 2680 ya. Namun jika tidak mampu breakout dari 2510, menurut saya pergerakannya akan berada di area 2290 hingga 2490. Kemungkinan pergerakannya akan di area situ-situ saja ya. Namun jika breakdown dari 2300, potensi turun ke area demand selanjutnya yaitu di 2190 ya. Jadi menurut saya indikasi baiknya mampu breakout dari 2510 ya. Dilihat dari stokastik RSI-nya juga sudah mengalami golden cross dan kemudian dua sinyal dari stokastik RSI-nya sudah menjulang ke atas ya. Untuk AF saya rasa cukup. Selanjutnya yaitu saham SRTG. Hari ini closing di angka 1635 ya. Closing di bawah rasio Fibonacci 0,382 ya, di bawah 0,382. Masih di atas EMA 90 tetapi tidak mampu breakout dari EMA 21-nya. Ini sebelumnya sempat membentuk pola rising wedge ya, kemudian koreksi hingga hampir menyentuh dari rasio Fibonacci 0,618, tapi sebelum menyentuh ke situ kembali rebound dan up, dan hari ini mengalami koreksi ya. Menurut saya selama tidak closing, tidak breakdown dari EMA 90 ya, masih prediksi saya masih pergerakannya akan di 1560 sehingga sampai 1680 jika tidak breakdown dari 1560. Tapi lain ceritanya jika nanti breakdown dari 1560 atau breakdown dari EMA 90-nya, maka ada potensi untuk koreksi terdekatnya yaitu di 1445. Namun jika nanti mampu breakout dari 1680, apalagi mampu breakout dari EMA 21-nya yaitu 1730, maka pergerakannya potensinya ada di rank 1680 hingga 1825 untuk SRTG seperti itu. Jika dilihat dari volume hari ini, volume penjualannya tidak terlalu signifikan ya, tapi di sini saya melihat dari tanggal 12 Agustus hingga 19 Agustus, price itu atau harganya mengalami penurunan disertai volume penjualannya meningkat. Kemudian di hari selanjutnya yaitu di tanggal 20 hingga hari ini itu harganya sebenarnya naik sebelum dibanding di tanggal 19 Agustus. Namun di sini harga naik ya, tapi volumenya turun ya. Menurut saya pergerakannya masih akan berada di rank 1560 hingga 1680. Jika nanti mampu breakout dari 1680 dengan volume pembeliannya oke, menurut saya bisa up. Tapi kalau misalnya pergerakannya berpotensi untuk breakdown dari 1560, maka koreksi selanjutnya menurut saya di 0,18 yaitu di 1445 untuk SRTG. Selanjutnya yaitu saham MLPL. Saham MLPL. MLPL hari ini closing di angka 475 ya, 475. Koreksinya sebentar. Masih di atas EMA 90 ya, masih di atas EMA 90 koreksinya hari ini. Volumenya pun volume penjualan tidak terlalu signifikan ya. Masih di atas EMA 90. Menurut saya sih masih oke-oke saja. Pergerakannya kemungkinan akan di atas EMA 90 hingga EMA 21 ya. Jika EMA 20 ini di breakdown, maka terdekatnya bisa koreksi sampai 440 hingga 420 ya.
Jika 465 ini di breakdown, maka pergerakan potensinya adalah turun ke 440 hingga ke 420. Ya, tetapi selama EMA 90 yaitu 465 belum di breakdown, maka pergerakannya menurut saya masih akan di area 520 hingga 465 ya. Lebih oke lagi jika mampu breakout dari EMA 21-nya. Ya. Jika mampu breakout dari EMA 21. Untuk MLPL seperti itu ya. Hati-hati jika sudah breakdown dari 465 atau 440. Menurut saya koreksinya bisa lanjut ke bawah ya. Oke, saya rasa cukup untuk MLPL. Selanjutnya yaitu saham bull. Saham bull hari ini crossing di angka 260. Bull ini masih downtrend ya, masih downtrend. Tapi hari ini closing di atas EMA 21-nya, yaitu di atas 254 dan mampu masuk di area supply-nya yaitu area 260 hingga 266. Itu merupakan area supply ya. Menurut saya akan oke jika mampu breakout dari 266. Jika 266 ini di breakout jika 266 ini di breakout, maka potensi menurut saya bisa ke terdekatnya yaitu di EMA 21 yaitu di 276 ya, jika mampu di breakout. Tetapi kalau belum mampu breakout dari 266 justru atau malah breakdown dari 258, maka pergerakannya akan kembali sideways di rank ini, di rank 246 hingga 260 ya. Hati-hati teman-teman jika mengalami breakdown dari 246. Saya mengingatkan hati-hati jika mengalami breakdown dari 246, maka potensi terdekatnya bisa turun ke 240 hingga 236 ya. Akan oke kalau mampu breakout dari 266, maka potensinya bisa up ke 276 ya. Terdekatnya yang mungkin bisa di sini 274 ya. Untuk bull saya rasa seperti itu. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah golden cross ya, dua signalnya sudah menjulang ke atas ya. Mungkin ada bisa saja breakout dari 266 ya. Kalau breakout 266 itu it's okay. Potensi up-nya bisa ke terdekatnya di 274 hingga ke 276 untuk saham bull ya. Selanjutnya yaitu saham IMAS. Saham IMAS. Oke, saham IMAS hari ini closing di angka 1075. Yang mana sempat menjulang naik ya. Menjulang naik tanggal 23 Agustus sempat menyentuh 1265. Kemudian closing di bawah turun di 1110 ya. Dari stokastik RSI-nya sudah jenuh beli dan kemudian ini terlihat dead cross ya. Dari stokastik RS-nya terlihat dead cross. Kemudian koreksinya sudah menyentuh rasio Fibonacci 0,5. Jika nanti 0,5-nya tidak mampu bertahan di atas 0,5, maka menurut saya potensi koreksi selanjutnya yaitu di 0,618 ya. Kalau mampu bertahan di atas 0,5, mungkin pergerakannya akan sideways terlebih dahulu yaitu di 1060 hingga 1170 ya. Kalau dia mampu bertahan di atas 0,5 Fibonacci yaitu di atas 1060, maka pergerakannya akan sideways dulu menurut saya yaitu di 1060 hingga 1170. Namun kalau 0,5 ini di breakdown, maka potensi turun koreksinya hingga ke 0,618 yaitu 1015 ya. Itu menurut saya untuk IMAS ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya tren downtrendnya itu sudah patah ya. Untuk saham IMAS ini sudah patah, sudah mampu breakout dari resistance trend lainnya yaitu garis kuning. Dan dilihat juga di sini EMA 21 dan EMA 90 itu sudah berdekatan, namun dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual dan mengalami golden cross. Menurut saya kalau nanti terjadi koreksi, menurut saya ini adalah koreksi sehat ya.
koreksi sehat. Tinggal kita lihat saja pergerakannya seperti apa. Apakah akan dibawa turun dulu hingga ke 0,618 atau akan dibawa turun lebih dalam lagi yaitu ke 0,786. Kalau nanti misalnya di area koreksi ini kemudian di stokastik RSI-nya nampak sudah jenuh jual dan masih di area koreksi sehat, menurut saya itu it's okay untuk diambil ya. Dia bisa kemungkinan bisa untuk up jika terjadi jenuh jual dan mengalami golden cross di area jenuh jual stokastik RSI-nya ya. Untuk emas seperti itu menurut saya. Untuk saat ini kita lihat dulu apakah akan lebih turun dalam atau akan pergerakannya sideways di 1060 hingga 1170. Oke, selanjutnya itu saham BEX, BEKS. Saham BEKS. Oke. Saham BEKS hari ini closing di angka 100 ya. Sebenarnya stokastik RSI-nya sudah jenuh jual ya, sudah jenuh jual. Oke, saya coba lihat dulu. Sebenarnya ini belum dipatahkan ya, ini belum dipatahkan dan seribon dari area demand-nya yaitu dari 94 kemudian rebound ya, kemudian rebound dan hari ini closing di angka 100. Menurut saya tepat di support yang mana itu adalah resisten sebelumnya yaitu 100 ini, dan sudah terlihat ya, ada indikasi untuk golden cross dan menurut saya it's okay kalau nanti BEX ini mampu breakout dari 105 ya, mampu breakout dari 105 dengan volume yang oke, dengan volume yang melejit. Bisa dilihat hari ini volume penjualan hari ini tidak terlalu signifikan ya, volume penjualan tidak terlalu signifikan. Sebentar saya coba ukur menggunakan Fibonacci ya untuk melihat area koreksinya. Oke. Masih di atas 0,618 ya, masih di atas 0,618. Jika 99 ini di breakdown, jika 99 ini di breakdown, maka potensi terdekatnya bisa turun ke 95. Namun nanti jika mampu breakout dari 103, ada potensi untuk up ke 108 hingga 114 ya untuk saham BEX. Mengingat dari ini sebenarnya oke ya sebenarnya kalau dilihat dari sisi volume. Karena apa? Volume harga turun dan disertai dengan volume penjualan yang turun juga. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah mulai jenuh. Maka menurut saya ada potensi up jika mampu breakout dari 103. Ya minimal up-nya hingga ke 114 ya, dan hati-hati jika breakdown dari 99, maka ada potensi turun ke terdekatnya di 94 untuk BEX seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saham BHIT. Oke, saham ini closing di angka 101 ya, golden cross dari stokastik RSI-nya yang mana bisa kita lihat sebelumnya ya, dari tanggal 9 Agustus mengalami penurunan disertai dengan volume penjualan yang turun ya, kemudian mengalami up dan closing di angka 11, masih di atas MA21, masih it's okay ya. Kemudian kenaikan 3 hari ini disertai dengan volume pembelian yang ya tidak terlalu melejit tapi ikut up ya. Menurut saya potensinya masih bagus menurut saya untuk BHIT ya, terdekatnya bisa ke sini ya, kira-kira ke 113 ya. Kalau dilihat dari stokastik RSI-nya ada potensi ke 113 untuk BHIT ya, BHIT ya, ada potensi ke situ. Dan lebih bagusnya lagi jika mampu breakout dari resisten trendline-nya ini, yaitu garis oranye ini. Jika mampu breakout ya menurut saya oke ya. Kemungkinan up-nya bisa ke 133
ya, mengingat stokastik RSI-nya sudah golden cross dan kemudian sudah menjulang ke atas. Untuk BHIT seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Rans. Saham Rans. Saham Rans hari ini closing di angka 1675 ya. Oke, sebentar. Ini menurut saya merupakan area sideways-nya ya. Setelah mengalami up yang lumayan tinggi sebelum-sebelumnya, kemudian di area sini dia mengalami sideways ya. Dilihat hari ini penurunan hari ini disertai tekanan jual yang meningkat dibanding sebelumnya ya. Karena di sini ada area demand, kemungkinan di sini adalah orang-orang yang sempat nyangkut kemudian CL sehingga tertekan penjualannya ya, tertekan oleh penjualan sehingga turun ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross ya. Bisa kita lihat di sini sudah dead cross stokastik RSI-nya menukik ke bawah. Menurut saya di sini ada gap yang belum ditutup ya, gap kecil. Di area ini, di area 1460 hingga 1450. Kemudian ada gap juga di sini, ada 3 gap ya yang belum ditutup. Ya, kemungkinan jika nanti breakdown dari 1580, maka potensi terdekatnya yaitu menutup gap ini terlebih dahulu ya. Jika mengalami breakdown dari 1575, kemungkinan potensi turunnya breakdown menutup area gap yang belum ditutup ya. Kalau melihat dari stokastik RSI-nya dan volume hari ini ya. Namun it's okay kalau nanti mampu breakout dari 1860 disertai dengan volume pembelian yang oke ya, potensi up masih ada ya. Menurut saya seperti itu. Tapi ya bebas lah mau beli di sini atau tidak. Terserah teman-teman ya gimana bagusnya. Tapi kalau melihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross ya. Menurut saya alangkah oke-nya ya menunggu koreksi, yang mana koreksi tersebut hingga menyentuh stokastik RS-nya menyentuh area jenuh jual ya. Oke, run secara secukup. Selanjutnya itu saham keras. Saham keras hari ini closing di angka 505 ya. Masih di atas EMA 21, yaitu masih di atas 495, dan stokastik RSI-nya pun masih menjulang ke atas ya, sudah golden cross. Kemudian penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang signifikan ya, tidak disertai dengan penjualan yang signifikan. Dan menurut saya jika nanti keras ini breakdown dari EMA 21, maka ada potensi untuk menyentuh area demand sebelumnya di sini ya. Namun selama masih di atas EMA 21, di atas 495 ya, menurut saya masih oke lah ya. Bisa mungkin terdekatnya di EMA 90 yaitu 545, bisa up ke situ ya. Intinya adalah tidak breakdown dari 490, tidak breakdown dari 495 dan 490 untuk keras ya. Jika itu di breakdown ya ada potensi turun ke area demand kembali, area demand ini 470 hingga 480 ya. Kalau misalnya mampu up lagi, misalnya mampu breakout dari 515, maka menurut saya ada potensi terdekatnya yaitu di 540, 545 untuk keras seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu saham TOYS, TOYS. Oke, TOYS hari ini closing di angka berapa ini? 112 ya. Mengalami gap ya.
gap hari ini Toys sudah menyentuh area supply ini, kemudian mengalami tekanan jual kemarinnya ya, dan hari ini ternyata closingnya di angka 112, mengalami gap ya, mengalami gap down, dan dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah jenuh jual ya, dan di sini terlihat dead cross ya, terlihat dead cross. Kemungkinan ya dilihat dari ini pun sebenarnya kemungkinan bisa saja kalau mampu breakout dari 114, breakout dari 115, maka ada kemungkinan untuk menutup gap ini di 120. Tapi jika tidak mampu breakout dari 115, ada potensi turun hingga ke 102 ya. Karena mengingat stokastik RSI-nya sudah dead cross dan di posisi jenuh beli ya. Untuk Toys seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BRIS. Saham BRIS hari ini closing di angka 2180. Masih berkutat di rank area supply sini ya. Masih berkutat di area supply ya. Belum mampu breakout dari EMA 90. Akhirnya dibawa turun ya. Namun penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang signifikan ya. Dan dilihat dari dari stokastik RSI-nya pun masih menjulang ke atas dan berada pada posisi sebenarnya bisa disebut ini jenuh jual ya. Mungkin pergerakannya masih akan sideways ya di area supply ini, yaitu di area 150 hingga 2340. Antisipasi teman-teman jika mengalami closing breakdown dari 2150, maka bisa terjadi potensi turun ke area demand sini ya, untuk BRIS seperti itu. Tapi jika mampu breakout dari EMA 90 ya oke ya. Kemungkinan terdekatnya bisa ke 2350 jika breakout dari EMA 90. Untuk BRIS seperti itu. Selanjutnya yaitu saham PALM. Saham PALM. Saham ini closing di angka 565 ya. 565 closing di atas EMA 21, yaitu di atas 555, dan closingnya di atas di 565 untuk PALM ya. Pergerakannya masih sideways ya, masih sideways di rank 585. Sideways dari 535 hingga 585. Antisipasi ya teman-teman jika mengalami breakdown dari 535 ya. Antisipasi jika mengalami breakdown dari 535, maka potensi turun menurut saya bisa ke 485 jika closing breakdown dari 535. Tapi it's okay ya, oke kalau bagus kalau mampu breakout dari resistennya, yaitu dari 595 bisa up ya. Jika mampu breakout dari 595 maka bisa up. Namun waspada dan antisipasi jika breakdown dari 535. Dilihat dari volume juga kenaikan di sini masih sideways ya. Volumenya pun masih standar-standar saja ya, tidak ada yang terlalu signifikan. Namun dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya golden cross dan menjulang ke atas. Menurut saya tunggu 595 di breakout dengan volume yang oke ya. Untuk PALM seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BVIC. Oke. Closing di angka 172 ya. Closing di 172 di bawah EMA 21 ya, tapi masih di atas area demand. Menurut saya jika nanti breakdown dari 171, terdekatnya bisa koreksi ke EMA 90 ya, yaitu di 166 jika breakdown dari 171 ya. Dan dilihat dari stokastik RS-nya berada di posisi jenuh ya, dan golden cross. Tapi menurut saya it's okay kalau misalnya mampu breakout kembali dari 184 ya, kepotensinya bisa up ke 195 jika mampu breakout dari 184. Namun jika mengalami breakdown dari 171 maka koreksi terdekatnya di 165 dan 166 untuk BVIC seperti itu ya.
Di sini merupakan area demand yang kuat ya sebenarnya, area demand yang kuat sebenarnya. Jika mampu bertahan di atas area demand ya pergerakannya mungkin di menurut saya di area 171 hingga 205. It's okay kalau mampu breakout dari 184 ya. Kemudian selanjutnya yaitu saham MDKA. Saham MDKA. MDKA hari ini closing di angka 2.700 ya. Sebelumnya sempat membentuk pola head and shoulder ya, head and shoulder ini membentuk pola head and shoulder ya, ini untuk pola head and shoulder, kemudian breakdown dari area supportnya dan kembali koreksi ya. Menurut saya teman-teman wait and see dulu ya menurut saya untuk MDKA, karena kalau menurut saya tunggu mampu breakout dari 2830 baru itu menurut saya ada potensi untuk up. Tetapi kalau misalnya breakdown dari 2540 hati-hati, bisa saja dia turun ke area demand selanjutnya yaitu di 2420 untuk MDKA. Kemudian stochastic RSI nya sebenarnya golden cross, tapi menurut saya lebih baik tunggu mampu breakout dari 2820 ya. Lebih bagus lagi mampu breakout dari area resistance trendline-nya ini. Untuk MDKA saya rasa seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu saham BRMS. Saham BRMS. Saham BRMS hari ini closing di angka 93 ya, masih di atas area demand, masih di atas di area 92 dan 83, tapi masih di bawah kondisi price-nya, harganya masih di bawah EMA 90 dan EMA 21 ya, masih di bawah. Hati-hati teman-teman kalau misalnya breakdown dari 92 ya, hati-hati jika malam breakdown dari 92, bisa saja nanti ke area terdekatnya yaitu di 89 ya. It's okay kalau misalnya mampu breakout dari 96, itu menurut saya indikasi yang baik ya, breakout dari EMA 21-nya untuk BRMS, tapi masih uptrend ya. Dilihat dari channelnya sebentar, dari channelnya masih uptrend ya untuk BRMS, menurut saya seperti itu ya. It's okay kalau mampu breakout dari 96, tapi kalau breakdown dari 92 itu harus diantisipasi ya, harus ketat stop lossnya, karena bisa saja dia breakdown dari supportnya ini, support trendline putihnya ini ya. Untuk BRMS seperti itu. Selanjutnya yaitu saham NPGF. Saham NPGF. NPGF hari ini closing di angka 123 ya. 123 di area demand-nya, masih sideways di area demand-nya. Sebentar. Masih sideways di area demand-nya, yaitu di demand di rank 117 hingga 129. Sebelumnya bentuk pola bearish flag ya. Bearish flag, kemudian koreksi, dan di sini adalah area demand. Menurut saya oke ya, it's okay kalau nanti NPGF ini mampu breakout dari 129. Maka ada potensi up terdekatnya di 133 ya. Tapi hati-hati jika breakdown dari 117. Bisa potensi turun terdekatnya di 107. Karena apa? Area demand ini adalah demand yang menurut saya kuat ya. Jika breakdown ya turunnya pun menurut saya bisa amblas. Kalau breakout terdekatnya bisa menyentuh angka 133. Jika dilihat dari volume pembelian beberapa hari ini tidak terlalu signifikan kenaikannya volume pembeliannya ya. Dan dilihat dari stochastic RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual. Kemungkinan ada, kalau nanti ada momen volume pembelian meningkat, kemudian breakout dari 129, menurut saya kalau volume pembelian meningkat bisa saja breakout dari EMA 21, yaitu breakout dari 133. Untuk NPGF seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saham yang terakhir, saham BTPS. Saham BTPS hari ini closing di angka 2.700 ya. Di atas sebentar. Oke. Closing di atas supportnya ya.
yang mana bekas resisten dari inverted head and shoulder ya. Tapi dari stochastic RSI-nya sebenarnya ini masih memungkinkan untuk golden cross ya, tapi mungkin up-nya bisa saja terdekatnya bisa ke 2830 ya, bisa 2830, bisa potensi up-nya ke situ untuk BTPS ya. Menurut saya ini koreksi yang sehat ya, karena apa, dia setelah breakout kemudian pullback dan ini ada indikasi untuk kembali rebound BTPS ya. Apalagi jika mampu breakout dari area supply-nya yaitu di 2790, bisa saja bakal menyentuh EMA 90 ya. Ya, kalau EMA 90 ini mampu di breakout, maka potensi up-nya menurut saya bisa ke terdekatnya sebentar. Bisa mampu up ke 3110 ya menurut saya. Ya, terdekatnya di area supply ini ya, yang mungkin bisa ke 3020 dulu terdekatnya. Jika mampu breakout dari EMA 90, breakout dari 2830 ya. Menurut saya BTPS seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Semoga ulasan analisa teknikal 20 saham ini memberikan manfaat ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di WA. Dan terima kasih atas request sahamnya ya, sehingga saya bisa ulas di channel YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silakan jika ingin berkenan bergabung di grup WA saya, klik link WA grupnya ya di bawah atau di deskripsi pada video ini. Bantu saya, semoga video ini berkembang, channel ini berkembang dengan cara memberikan izin dari teman-teman untuk mensubscribe, kemudian like, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya, notifikasi lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru saya terkait analisa teknikal saham untuk setiap harinya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.